Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Margareta dengan NIM A41222022 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan kurikulum di negara Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional di tiga negara tersebut, kemudian landasan filosofis, psikologi pendidikan, sosial budaya, pengembangan iptek kurikulum, dan organisasi kurikulum di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Seperti mana yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan nasional di tiga negara tersebut pasti memiliki perbedaan. Di antaranya yang pertama itu pada tujuan utama pendidikan nasional di Thailand. Kalau di Thailand, tujuan utama pendidikannya yaitu pertama pengembangan sumber daya manusia, yang kedua meningkatkan akses pendidikan, yang keempat pengembangan keterampilan, dan yang kelima ada pendidikan bahasa dan budaya. Nah, yang kedua ada tujuan pendidikan nasional di negara Singapura. Nah, tujuan nasional pendidikan di negara Singapura meliputi yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua ada merangsang inovasi dan kreatif. Yang ketiga mempromosikan multikulturalisme. Yang keempat memantapkan keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja untuk masa depan. Yang ketiga pada tujuan pendidikan nasional di negara Amerika Serikat. Yang pertama ada memastikan hak dan kesempatan setiap anak. Yang kedua peningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Yang keempat ada pemahaman pluralisme dan keragaman. Dan yang kelima ada pembelajaran sepanjang hayat. Nah, lanjut pada aspek yang kedua yaitu landasan filosofis. Tentunya pada tiga negara tersebut memiliki perbedaan filosofis. Yang pertama pada negara Thailand. Di negara Thailand ini landasan filosofisnya dipengaruhi oleh budaya dan juga nilai-nilai tradisional. Pendidikan di Thailand dilihat sebagai sarana untuk membentuk karakter yang baik dan moral yang kuat. Kemudian pada negara Singapura, landasan filosofis pendidikan di Singapura mencakup penekanan pada kualitas dan meritokrasi. Sistem pendidikan Singapura sangat berfokus pada prestasi dan pembelajaran berstandar tinggi. Singapura menekankan pembangunan kompetensi dan keterampilan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan masyarakat. Nah, lanjut pada yang ketiga, yaitu negara Amerika Serikat. Landasan filosofis pendidikan di Amerika Serikat mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan. Pendidikan di Amerika Serikat dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan potensi individu dan memperkuat masyarakat. Nah, mengenai landasan filosofis ini, memberikan pandangan umum tentang pendidikan di negara masing-masing. Sistem pendidikan di setiap negara memiliki perbedaan dan nuansa yang lebih kompleks yang dapat bervariasi dan satu wilayah atau lembaga pendidikan ke yang lainnya. Lanjut pada aspek yang ketiga yaitu psikologi. Nah, tentunya psikologi dari tiap negara mengenai negara Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat pastinya memiliki perbedaan. Yang pertama itu pada psikologi Thailand. Pendidikan dasar di Thailand diatur oleh Kementerian Pendidikan Thailand. Psikologi pendidikan di sekolah dasar di Thailand fokus pada pendekatan yang mencerminkan budaya dan agama Thailand. Pentingnya memahami aspek-aspek budaya dan sosial dalam pendekatan pendidikan adalah kunci dalam psikologi pendidikan di Thailand. Kemudian yang kedua ada negara Singapura. Singapura memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia dengan penekanan pada presentasi akademik. Psikologi pendidikan di Singapura sering berfokus pada persiapan siswa untuk ujian nasional yang penting. Pendidikan di Singapura juga menekankan pengembangan keterampilan holistik seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi. Lanjut pada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih beragam terhadap psikologi pendidikan di sekolah dasar karena sistem pendidikannya diatur oleh pemerintah negara bagian, sehingga ada variasi besar antara negara bagian. Psikologi pendidikan di Amerika Serikat sering menekankan inklusi dan pendekatan yang berfokus pada keberagaman, mempertimbangkan kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Pendidikan dasar di Amerika Serikat juga mengakui pentingnya perkembangan keterampilan selain keterampilan akademik, seperti keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan kehidupan.
Nah, lanjut pada aspek yang keempat, yaitu sosial budaya. Yang pertama, pada sosial budaya di negara Thailand meliputi nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan juga pendidikan formal. Nah, lanjut pada negara Singapura meliputi nilai-nilai budaya, sistem pendidikan, dan peran keluarga. Nah, yang ketiga ada Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang sangat beragam secara sosial dan budaya karena populasi yang besar dan beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya. Beberapa ciri sosial budaya yang mencirikan Amerika Serikat melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, keberagaman etnis dan budaya. Yang kedua, ada agama. Yang ketiga, ada gaya hidup dan nilai. Kemudian yang keempat, ada hiburan dan budaya populer. Dan yang terakhir, ada sistem pendidikan. Nah, lanjut pada aspek yang kelima, yaitu iptek kurikulum. Yang pertama di negara Thailand. Di Thailand, kurikulum pendidikan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat. Thailand memiliki pendidikan dasar yang terdiri dari 12 tahun dengan penerapan kurikulum yang mencakup mata pelajaran iptek seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, dan teknologi. Mereka juga memiliki program khusus untuk mengembangkan keterampilan komputer dan teknologi informasi pada tingkat pendidikan menengah. Yang kedua di negara Singapura. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka menerapkan kurikulum yang sangat berfokus pada iptek. Mereka memiliki program pendidikan nasional yang terus mendorong pengajaran mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEAM. Singapura juga dikenal karena memiliki pendekatan yang kuat terhadap pengajaran keterampilan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah melalui pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, lanjut pada negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan terdiri dari banyak negara bagian yang memiliki otonomi dalam mengembangkan kurikulum mereka. Oleh karena itu, pendekatan terhadap iptek dalam kurikulum dapat bervariasi. Namun, secara umum, banyak negara bagian di Amerika Serikat mendorong pengajaran STEAM di sekolah-sekolah mereka. Ada juga inisiatif nasional yang mendukung pendidikan STEAM di seluruh negara seperti Next Generation Skills Standards yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran ilmu pengetahuan di seluruh negara bagian. Nah, dari ketiga negara ini memahami pentingnya mengintegrasikan iptek dalam kurikulum pendidikan mereka untuk mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu organisasi kurikulum. Pada negara Thailand yang pertama, di Thailand kurikulum dasar nasional diatur oleh Kementerian Pendidikan Thailand. Kemudian yang kedua, kementerian ini merumuskan standar nasional untuk mata pelajaran dan pedoman pelaksanaan kurikulum yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah di seluruh negeri. Yang ketiga, ada kurikulum dasar di Thailand mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Thailand, matematika, sains, sosial, seni, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Selain itu, ada beberapa mata pelajaran tambahan yang fokus pada agama dan budaya Thailand. Dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan juga mengawasi ujian nasional untuk menilai kemajuan siswa dan menentukan kelulusan. Kemudian pada negara Singapura yang pertama, kurikulum di Singapura diatur oleh Kementerian Pendidikan Singapura yang kemudian mengembangkan dan mengelola kurikulum dasar nasional yang mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, studi sosial, bahasa kedua, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, secara berkala memperbaharui kurikulumnya untuk tetap relevan dengan pengembangan dunia. Dan yang terakhir, Singapura dikenal karena pendekatannya yang kuat terhadap pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan literasi matematika yang tercermin dalam kurikulumnya. Kemudian pada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pendekatan yang sangat terdesentralisasi terhadap pengaturan kurikulum. Kurikulum diatur oleh sistem pendidikan masing-masing negara bagian, distrik sekolah, dan kadang-kadang oleh sekolah individual. Meskipun ada standar nasional seperti Common Core State Standards yang diadopsi oleh beberapa negara bagian memiliki otonomi besar dalam menentukan kurikulum mereka sendiri. Sekolah-sekolah umumnya memiliki kebebasan dalam memilih materi pelajaran dan metode pengajaran, tetapi harus mematuhi standar negara bagian dan nasional yang berlaku.
Baik, sekian pembahasan saya mengenai analisis perbandingan kurikulum pendidikan di negara Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.